Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Indra Rukmana dengan NIM 1124040. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu prediksi produksi tanaman menggunakan algoritma random forest regression, XGBoost regression, dan decision tree regression. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pertama itu latar belakang. Produksi tanaman itu merupakan faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian. Namun sering mengalami fluktuasi akibat berbagai faktor seperti cuaca, kondisi tanah, luas lahan, dan pola tanam. Metode konvensional dalam memprediksi hasil produksi masih memiliki keterbatasan karena tidak mampu menangkap hubungan kompleks antar variabel yang tersedia dalam data pertanian. Seiring perkembangan teknologi, pendekatan machine learning menjadi solusi yang lebih efektif dan melakukan prediksi berbasis data. Nah, tujuan proyek ini yaitu untuk membangun model prediksi tanaman menggunakan algoritma decision tree regression, random forest regression, dan XGBoost regression. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja ketiga algoritma tersebut berdasarkan tingkat akurasi yang dihasilkan, serta menentukan algoritma terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi produksi tanaman secara efektif dan efisien guna mendukung pengambilan keputusan di bidang pertanian. Nah, dataset yang saya gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle dan digunakan untuk memprediksi nilai produksi sebagai variabel target utama. Dataset ini terdiri dari beberapa variabel independen seperti curah hujan, suhu, kelembapan, jenis tanaman, musim, luas lahan, serta faktor agrikultur lainnya yang mengaruhi hasil produksi. Sebelum digunakan, dilakukan pemahaman data dengan mengecek struktur tipe data serta kemungkinan adanya missing values untuk memastikan kualitas data tetap baik, sehingga analisis dan prediksi menjadi lebih akurat. Nah, untuk melihat hasil dataset saya ada pada gambar. Nah, lanjut kita pada tahap data processing. Nah, di sini kita melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama itu mencari data nol. Nah, tahap ini dilakukan untuk mengecek adanya nilai yang hilang atau missing values pada setiap variabel dalam dataset dengan menghitung jumlah dan persentasenya. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tidak ditemukan nilai nol pada dataset, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah lengkap dan tidak memerlukan penanganan terhadap sebelum ke tahap analisis dan pemodelan. Lalu kita akan mengatasi outlier, di mana tahap ini bertujuan untuk menangani outlier pada data numerik menggunakan metode IR. Nah, nilai yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak dihapus, tetapi disesuaikan dengan metode capping dan flooring agar berada dalam batas wajar. Proses ini dilakukan pada semua kolom numerik sehingga data menjadi lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Lalu kita ke seleksi fitur. Nah, tahap ini dilakukan untuk menghapus fitur yang tidak dibutuhkan, yang dimana saya di sini akan menghapus beberapa fitur seperti yield, crop year, dan stat, agar model lebih fokus pada variabel yang relevan. Penghapusan ini juga membantu mengurangi kompleksitas data. Lalu pada tahap data processing terakhir saya menggunakan itu accounting data kategorikal, di mana tahap ini bertujuan untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik agar bisa digunakan dalam model. Kolom crop diubah menggunakan label accounting menjadi bentuk angka, sedangkan kolom session diubah menggunakan one hot accounting menjadi beberapa kolom biner. Setelah itu kolom asli crop dihapus karena sudah dipresentasikan dalam bentuk numerik, sehingga data set siap digunakan untuk pemodelan. Nah, kita lanjut pada distribusi data. Nah, variabel seperti area, production, fertilizer, dan pestisida memiliki distribusi miring ke kanan atau flex square. Ini di mana banyak data berada pada nilai kecil dan sebagian kecil memiliki nilai sangat besar. Ini menunjukkan ada outlier atau nilai ekstrim pada data tersebut. Nah, dilihat pada gambar bahwa betul adanya seperti variabel area, produksi fertilizer itu berat ke kanan. Lalu untuk annual rainfall distribusi terlihat lebih menyebar dan cenderung mendekati normal, meskipun masih terdapat sedikit kemiringan ke kanan. Sementara itu variabel suhu atau seperti average temperature, max temperature, dan mean temperature memiliki distribusi yang relatif lebih simetris. Nah, mendekati normal, ini menunjukkan penyebaran data yang lebih stabil. Nah, sedangkan crop accountant itu menunjukkan distribusi kategori yang cukup beragam, menandakan bahwa dataset memiliki variasi jenis tanaman yang cukup banyak. Oke, kita lanjut pada korelasi fitur. Nah, berdasarkan hasil visualisasi Headman korelasi variabel produksi yang dapat kita lihat pada gambar di samping, memiliki hubungan yang kuat dengan beberapa variabel seperti area, yaitu kisaran 0,83, fertilizer 0,82, dan pestisida yaitu 0,82. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil produksi tanaman. Sementara itu, variabel suhu seperti average temperature, maksimum temperatur, dan minimum temperatur menunjukkan hubungan yang relatif lemah hingga sedang terhadap produksi. Di sisi lain, variabel curah hujan atau annual rainfall memiliki korelatif negatif sebesar itu minus 0,21 yang mengindikasikan bahwa peningkatan curah hujan cenderung menurunkan produksi tanaman. Selain itu, variabel crop economic tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan produksi yang ditunjukkan dengan nilai korelasi yang mendekati nol.
Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi produksi tanaman dataset ini adalah luas lahan serta penggunaan pupuk dan pestisida. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas data splitting. Pada proyek ini dilakukan untuk memisahkan data menjadi fitur X dan target Y, di mana produksi digunakan sebagai variabel target, sedangkan kolom lainnya menjadi fitur input untuk model. Nah, selanjutnya dilakukan proses data splitting dengan 3 baris pembagian data, yaitu 90 banding 10, 80 banding 20, dan 70 banding 30, antara data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model. Penggunaan beberapa variasi split ini berfungsi untuk membandingkan kinerja model dan memastikan hasil yang lebih stabil serta tidak bergantung pada suatu pembagian data saja. Nah, dapat dilihat pada gambar. Oke, kita lanjut pada hasil model. Nah, dari hasil model tersebut didapatkan bahwa decision tree regression itu menunjukkan performa paling rendah dengan nilai R2 berkisar antara 0,82 sampai 0,81 dan MI-nya antara 14.348 sampai 15.259. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan yang cukup besar dan kurang mampu menangkap pola data dengan baik. Lalu ada random-forest regression yang memberikan hasil yang lebih baik dengan R2 sebesar 0,92 sampai 0,93 dan MI-nya antara 12.836 sampai 13.998. Model ini lebih stabil dan mampu meningkatkan akurasi dibandingkan decision tree karena menggunakan banyak warna sampel. Lalu ada XGBoost regression. XGBoost regression itu menghasilkan performa terbaik dengan R2-nya tertinggi sebesar 0,94 sampai 0,95 dan mainnya terendah antara 12.411 sampai 13.212. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesalahan paling kecil dan mampu memberikan prediksi yang paling akurat. Nah, untuk melihat lebih jelas terhadap hasil evaluasi model tersebut dapat dilihat pada gambar. Nah, dapat disimpulkan bahwa model yang paling bagus yaitu pada XGBoost regression dengan tingkat akurasi yaitu 0,94 dan sampai 0,95 atau 94% sampai 95%. Nah, maka dari hasil model ini, maka model XGBoost yang kita gunakan yaitu maka model terbaik yang kita gunakan pada hypertuning yaitu menggunakan XGBoost regression dan dapat dilihat bahwa perbandingan data splitnya itu yang digunakan itu 10:10. Dapat dilihat di sini pada visualisasi hasil model. Nah, dilihat pada decision tree regression dengan berbagai split data, yaitu pada banding 90 banding 10, 80 banding 20, dan 70 banding 30. Nah, dapat dilihat di sini bahwa di decision tree regression, yaitu akurasi yang paling tinggi itu berada pada pembagian data 10 banding 10 dengan tingkat akurasi yaitu 0,874 atau kisaran 87%. Nah, lalu juga ada random forest regression. Di sini dilihat bahwa dari ketiga pembagian data tersebut, nilai akurasi yang tertinggi yaitu juga terjadi pada perbandingan data 10 banding 10, yaitu dengan kisaran akurasi yaitu 0,93 atau 93%. Nah, ini lebih baik daripada decision tree. Lalu juga ada yang algoritma XGBoost regression. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa XGBoost regression ini memiliki nilai akurasi yang paling tinggi daripada dua algoritma sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa akurasi tertingginya pada XGBoost regression yaitu kisaran 0,95 atau 95%. Nah, dan juga perbandingan data yang didapat yaitu pada 90 banding 10. Nah, di sini juga terdapat juga perbandingan antara hasil XGBoost original dan XGBoost setelah tuning. Nah, dapat dilihat bahwa XGBoost original itu memiliki akurasi 0,9534 dan juga setelah XGBoost tuning yaitu 0,979. Nah, dapat dilihat bahwa hasil dari hypertuning itu dapat menambahkan hasil akurasi. Jadi, hypertuning mampu memberikan perbaikan pada model sehingga dapat mengurangi nilai error pada hasil prediksi. Oke, kita lanjut pada perbandingan model XGBoost sebelum dan sesudah tuning. Nah, model XGBoost awal menunjukkan performa yang sudah cukup baik dengan nilai R sebesar 0,9534 yang berarti model mampu menjelaskan sekitar 95% variasi data, namun tingkat kesalahan prediksi masih tergolong tinggi. Terlihat dari nilai mainnya sebesar 12.411 dan RMC-nya sebesar 25.176. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model cukup akurat, masih terdapat selisih yang cukup besar antara nilai prediksi dan nilai aktual, sehingga performanya masih dapat ditingkatkan. Nah, setelah tuning dilakukan, parameter performa model XGBoost mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai R2 itu meningkat menjadi 0,9579 yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan data menjadi lebih baik. Selain itu, nilai mainnya menurun menjadi 11.477 dan RMC-nya menjadi 23.950. Nah, yang berarti rata-rata kesalahan prediksi semakin kecil. Penurunan nilai error ini menunjukkan bahwa model menjadi lebih akurat dan lebih stabil dalam melakukan prediksi. Nah, untuk melihat hasilnya itu dapat dilihat pada gambar. Nah,
Berdasarkan hasil penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan algoritma mesin learning terbukti mampu memprediksi produksi tanaman dengan baik dari tiga model yang diuji, yaitu decision tree, random forest, dan XGBoost. Diperoleh bahwa XGBoost regression itu memberikan performa terbaik dibandingkan model lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R2 tertinggi, meningkat dari 0,53 menjadi 0,57 setelah tuning, serta nilai main yang lebih rendah, yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi semakin kecil. Sementara itu, random forest memberikan hasilnya cukup baik dan stabil, sedangkan decision tree memiliki performa yang paling rendah. Selain itu, proses tuning parameter pada XGBoost berhasil meningkatkan akurasi dan menurunkan error sehingga model menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, XGBoost yang telah dituning direkomendasikan sebagai model terbaik untuk prediksi produksi tanaman. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terhadap proyek yang saya buat mengenai yaitu prediksi produksi tanaman berdasarkan tiga algoritma, yaitu algoritma random forest regression, decision tree regression, dan XGBoost regression. Nah, apabila ada kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Nah, jadi saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.